Halo semuanya, nama aku Maxine Sutisna. Aku sekarang di Amerika dan aku bermain di klub Basic. Kegiatan aku sekarang di sini tuh basket sama belajar. Perjalanannya itu gampang sih, mudah untuk dipahamin karena aku juga awalnya diintroduce ke klubnya itu karena head coach dari tim high school aku itu adalah direktur dari klub aku. Nah di situ tuh dia menawarkan pas selama season high school aku main, terus dia nawarin mau nggak join sama klub aku, karena juga aku di sini kan gak ada orang tua aku atau nggak ada apa, jadi lebih mudah untuk kontak juga karena dia udah kenal sama orang tua aku. Jadi akhirnya aku gabung sama klubnya itu, dan juga dia punya pemain-pemain yang direkrut juga bagus-bagus, dan aku udah pernah tryout buat timnya, cocok, aku juga suka cara ngelatihnya, jadi akhirnya aku bergabung di klub itu. Perbedaannya sih mungkin dari secara luas itu emang beda ya permainan Amerika sama Indonesia. Kita bedanya tuh mungkin di speed, power, individual skill juga, dan di sini cara konsep bermainnya tuh lebih ISO play. Nah tapi menurut aku ada plus minusnya lah dari main di Indonesia dan di Amerika. Kalau dari pemainnya sih pasti di sini tuh orang-orangnya lebih agresif, lebih hustle play. Mereka tuh benar-benar kayak hungry for the ball, hungry to win. Terus dan juga perbedaannya yang aku lihat itu orang-orang di sini tuh pede. Aku berlatih di sini juga berlatih untuk menjadi lebih pede aja dengan permainan aku, kayak gak masalah kalau misalkan bolanya masuk atau enggak, yang penting pede dulu, coba dulu. Nah itu yang mungkin mentalitas pemain di sini punya lebih dibanding pemain di Indonesia. Pelajarannya mungkin yang diambil tuh, kalau yang dipelajarin dari coach dari pemain lain tuh lebih ke kayak mentalitas tunjukin aja di lapangan. Jadi kayak ya terserah deh mau namanya sebagus apa, mau udah punya label apapun itu, tapi kalau lu nggak nunjukin di lapangan dan nggak nunjukin skill dan kemampuannya, itu sama aja bohong. Itu yang benar-benar teman-teman aku ngasih tahu ke aku gitu, karena mereka juga semua jago-jago, dan di sini tuh nggak mau kalah. Rasa nggak mau kalahnya itu yang benar-benar coach aku tuh tempat kita kayak mau latihan, mau game harus latihan, rasa game udah harus rasa kayak latihan, jadi udah lebih santai aja. Terus teamwork itu benar-benar di kayak diutamakan di tim, kayak komunikasi dan lain-lain. Kalau dari welcome sih welcome banget ya. Apalagi kan aku juga sebelum akhirnya masuk dan pindah ke sini pas summer tahun lalu, aku udah try out for the team. Aku udah pernah main sekali sama mereka dan mereka welcoming banget di hari pertama itu pun. Pas pindah akhirnya tuh mereka welcoming banget, mereka yang bantu aku
dalam ke schedule harian dan kayak sekolah, kelas, ruangan tuh mereka ngebantuin banget. Untuk berkomunikasi nggak susah sih, karena aku juga bilingual, jadi aku bisa bahasa Inggris karena di rumah juga bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah jadi pas komunikasi sama mereka udah lebih mudah. Cuman emang ada beberapa kata-kata terms di basket yang buat mereka tuh lebih santai, dan aku kadang suka kayak maksudnya apa ya gitu, tapi mereka selalu jelasin kayak kadang-kadang situational aja sih, kayak biasanya tuh misalkan hinge atau apa. Hinge tuh jarang, kayak biasanya di Indonesia tuh kayak show atau kayak hard show gitu. Nah kadang-kadang ada kayak slang yang kurang ngerti juga sih, kayak kadang tuh mereka kan di sini ada trademark kayak trash talk. Nah kadang-kadang tuh slangnya tuh nggak ngerti, dia kayak ngomong apa sih gitu. Tapi ya dimaklumin aja, kadang kan teman-teman ngejelasin juga sih. Terus kadang dengan aku gak ngerti orang trash talk, aku juga jadi nggak peduliin gitu kalau main. Kayak mereka tuh suka, teman-teman suka kayak itu dia lagi trash talking, I don't understand, kayak yaudahlah gitu. Ya sih, pernah di satu game kita emang tight game banget, dan sekolah aku tuh rival banget. Terus orang ini tuh mainnya rada rough, terus dia kayak bilang apa gitu aku nggak ngerti. Terus temen aku kayaknya antara aku nggak ngerti atau aku juga nggak sadar ngomong apa, tapi temen aku kayak dia tadi barusan ngatain lu, terus kayak oh nggak tahu deh gitu. Ya udah gitu. Jadi kalau klub aku sendiri itu namanya Bay City. Nah Bay City itu main di Liga 3SSB, yaitu Liga Adidas. Nah kita main sirkuit yang top timnya Adidas, dan itu kita traveling team, jadi kita akan ada pergi keluar kota, keluar provinsi gitu-gitu. Kalau main di liganya tuh belum, karena AU itu dari April sampai Juli, jadi baru mau masuk. Tapi kalau dari aku sendiri ikut latihannya dan tryoutnya tuh bener-bener pemain-pemain yang jago yang main. Jadi aku senang juga karena bener-bener ada kompetisi, level competitionnya emang tinggi. Terus sama-sama semua punya kualitas masing-masing yang lebih bagus dari satu sama lain, jadi belajar juga. Itu aku lihat dari timnya aja sendiri, jadi aku pasti yakin nanti di kompetisinya juga pasti berkompetitif banget. Kalau rutinitas sih biasa aja sih, soalnya kayak malah menurut aku kita sebagai orang Indonesia jauh dimudahkan pas pindah ke Amerika, karena di Indonesia semua mulai pagi banget, dan di sini tuh mulainya tuh kayak hari libur. Jadi kita kayak sekolah itu mulai 8.35, kira-kira nyampe sekolah jam 8.30 lah kan. Itu kita aja bangun udah pagi-pagi karena sekolah kayak cuma 15 menit, jadi lumayan. Terus kita pulang juga 2.50. Nah dari situ baru latihan, nge-gym, pulang lagi. Nah biasanya tuh pagi-pagi kita dibolehin pakai gym atau pakai lapangan kan. Dan biasanya ada pelatihnya juga ya kalau mau ekstra. Nah aku biasanya ikutan pagi. Nah aku ikutan sampai 8.15 aku ganti baju. Biasanya aku mandi di sekolah, tapi nggak selalu. Kalau nggak aku biasanya lap-lap aja. Mulai jam 8 udah belajar lagi, udah belajar buat PR, persiapan buat ulangan apa. Biasanya jam 10, jam 11an udah tidur, terus bangun lagi besok paginya sama. Ya pasti ada challenge-nya sih, kayak dari bahasa ya, karena menurut aku kalau aku karena dari swasta Katolik sama negeri, bahasa Inggrisnya tuh levelnya memang berbeda ya menurut aku. Kayak secara kayak tingkatnya tuh, karena bahasa pertama mereka bahasa Inggris,
dan kita di Indonesia belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, itu jadi kualitasnya berbeda. Cuman bukan berarti pas aku pindah ke sini kayak gak bisa sama sekali bahasa Inggris. Enggak, tapi emang perlu ditingkatkan. Di sini guru-gurunya juga cukup membantu sih dan memahami. Apalagi sekolah aku juga, kita punya boarding school kan. Jadi banyak pelajar internasional. Jadi mereka tuh benar-benar ngebantu kita kalau emang nggak ngerti. Terus, nah kalau dari segi materi, nggak sih menurut aku matematika Asia pada dasarnya, pada keseluruhan, dan Indonesia tuh lebih advance dari Amerika. Jadi pas pindah kurang lebih bisa. Sisanya tuh kayak requirementnya, apalagi di California, Indonesia tuh kebanyakan udah memenuhi. Jadi pas aku pindah tuh kayak, oh ini tuh udah kayak guru counselor aku juga di sekolah kayak, oh kamu udah ini requirement ini, jadi tinggal nambahin yang lainnya, kayak misalkan US history sama world history. Kan kita di Indonesia kan nggak ada aja sejarah Indonesia atau sejarah kayak dari zaman purba atau apa. Nah kalau di sini tuh ada US history karena kita pindah ke US, jadi kita harus paham. Paling itu doang sih. Misalnya sih mudah, nggak sesusah itu. Sering banget masih teleponan, masih kabar-kabaran. Terus juga temen-temen Indonesia juga sering kayak nonton game aku. Kalau misalkan aku main tuh aku ngabarin kayak, aku main tanggal ini jam segini, kayak ini linknya ya, kayak nanti mereka nonton gitu. Aku disupport mereka banget sih, kayak mereka selalu mendukung aku kayak setiap game apa tuh mereka kayak nonton. Kira, Gwen, dan yang lain-lain, Cinta, itu mereka selalu kayak, Max kapan lagi, kayak mereka selalu minta update juga kayak gimana aku progresnya apa, dan mereka support banget. Kadang-kadang juga suka kayak, gila Max kayak keren banget hari ini mainnya, atau mereka kasih masukan juga. Begitu juga sebaliknya pas mereka lagi main DBL, aku juga nonton setiap game dari Jakarta Selatan series sampai akhirnya jadi champion. Aku selalu support, dan pas di championship round aku selalu telepon mereka dulu sebelum mereka game atau apa. Aku ngobrol kayak, semangat ya, kayak make me proud, kalian good luck, jangan lupa main as a team, dan lain-lain. Aku bantuin motivasiin mereka sama ngingetin mereka aja sebelum game biar siap. Ya masak yang simple aja, paling kayak tahu telur, beef brokoli, terus chicken with minyak wijen, sesame oil, terus banyak sih yang simple aja, yang gampang, yang bisa cepet juga masaknya. Kalau buat pasti kalau misalkan timnas manggil ke Indo, kalau sama jadwal di sini dan di Indonesia nggak bentrok dan aku bisa pulang, aku pasti mau pulang. Kayak saat ini kan Maxine juga ketertarikan di sini kan untuk nyari beasiswa buat kuliah, tapi yang rada kurang fleksibel kadang-kadang karena aku terkait sama beasiswa. Tapi kalau misalkan aku bisa dan ada kesempatan itu, aku Maxine pasti mau banget, kayak 100-200% siap buat main buat Indonesia juga. Next goal aku yang pasti dapat beasiswa buat kuliah, dapat offers, dapat D1 offer, itu highest goal aku, dan sejauh ini sih kayaknya aku yakin bisa. Tapi kalau nggak pun dapat D2 lah. Terus dari situ lanjut impiannya ya succeed juga di nanti di D1 atau D2 schoolnya, dan juga mungkin bisa pulang buat Indonesia, main buat Indonesia juga. Buat semua yang nonton di Indonesia, apa kabar?
dia jarang lihat muka aku di media-media, tapi aku mau ngingetin kalian semua kalau aku di sini bekerja keras untuk selalu bisa mengharumkan nama Indonesia, dan aku juga di sini mau ngasih tahu kalian kalau aku udah bisa ke Amerika. Bukan berarti kalian gak bisa, dan kalian pasti bisa karena aku bisa. Dan kalau kalian butuh masukan atau bantuan, gimana caranya dan gimana bisa connect dengan pelatih-pelatih di sini juga, aku udah siap membantu. Kalian bisa ngehubungin aku, dan kalian semangat terus latihannya, berjuang terus karena aku tunggu di sini.